Shalom God people, anak-anak Tuhan yang dikasih oleh Tuhan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harap luar biasa ya, dan selalu berada dalam lindungan Tuhan. Sebelum kita mulai pelajaran kita, seperti biasa kita akan berdoa. Bapa kami di surga, Tuhan kami yang baik, terpujilah Tuhan karena begitu baik buat kami, menjaga, melindungi kami sampai pada saat ini. Sekarang kami siap untuk belajar, biarlah Tuhan boleh berkati kami, agar kami mengerti pelajaran yang kami pelajari. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, anak-anak Tuhan yang dikasih oleh Tuhan, kita sekarang tiba pada pelajaran kita yang ke-6 dengan judul Gereja dan Orang Muda. Ya, Gereja dan Orang Muda. Baik, salah satu bagian yang sangat penting dalam gereja adalah orang muda. Ya, kenapa? Nah, dari pelajaran yang kita pelajari ini kita akan tahu kenapa orang muda adalah bagian yang sangat penting dalam gereja. Kita mulai dengan sebuah kisah yang dialami oleh Daud dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-12 sampai 13. Ya, saya akan bacakan. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapi dia, sebab inilah dia." Samuel mengambil tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Ya, ada sebuah peristiwa yang dialami oleh Raja Daud, di mana sebelum dia jadi raja, dia dipilih menjadi raja justru pada saat dia masih sangat muda, masih kemerah-merahan. Kalau masih kemerah-merahan berarti dia belum menginjak usia 12 tahun. Ya, bahkan beberapa buku yang saya baca katakan dia masih berumur 17 tahun. Ya, sekitar 16 atau 17 tahun. Dan saat itu berarti dia sangat muda dibandingkan orang-orang yang hidup di saat itu. Dia akan memimpin orang-orang tua, ya, yang jelas punya banyak pengalaman dibandingkan dia. Tapi Tuhan malah memilih dia untuk menjadi seorang pemimpin bagi orang Israel, menjadi raja. Ya. Yang dia pimpin bukan hanya 1-2 orang, bukan hanya 10-20, tapi ratusan orang yang akan dia pimpin. Dia akan pimpin kehidupan mereka, ekonomi, ya berarti dia akan perhatikan orang-orang yang miskin, dia akan pimpin peperangan, dia akan pimpin kerohanian mereka dan hal-hal lainnya. Ya. Tetapi Tuhan memilih dia. Yang berikutnya kita lihat dalam Yohanes pasal yang pertama, ayat yang kita baca ayat 35 sampai 42. Murid-murid Yesus yang pertama. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar yang dikatakannya itu, lalu mereka mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana dia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Anak-anak Tuhan dikasih oleh Tuhan, kita umumnya lebih mengenal Simon Petrus sebagai seorang dari antara ke-12 rasul. Ya, dan kita menganggap dia sebagai seorang pimpinan dari ke-12 rasul. Namanya paling terkenal, paling banyak cerita yang ada Petrusnya. Pada saat menyangkal Yesus, pada saat Yesus memilih dia yang menjadi pemegang kunci. Lalu ketika Petrus menganggap bahwa Yesus adalah anak Allah. Dan banyak hal lain lagi, cerita-cerita yang berhubungan dengan Petrus. Nah, tetapi Andreas ceritanya sangat jarang di Alkitab. Tapi ada satu hal menarik yang harus kita ingat, bahwa Andreas adalah orang muda yang datang kepada abangnya, kepada kakak laki-lakinya,
yaitu Simon Petrus, untuk mengajak dia mengikut Yesus. Jadi dialah yang pertama kali menginjil kepada Simon Petrus, sehingga Petrus menjadi sosok yang lebih terkenal dibandingkan Andreas. Ada pengaruh orang muda bagi pemimpin gereja pada masa mula-mula. Tadi Daud dan sekarang Simon Petrus. Nah sekarang saya mau kita melihat kepada apa yang terjadi di gereja. Bayangkan apabila dalam sebuah gereja tidak ada orang mudanya. Ya. Coba kamu bayangkan gerejamu tidak ada orang mudanya. Apa yang akan terjadi? Ya. Hal pertama yang akan terjadi adalah bahwa jumlahnya akan berkurang setengah bahkan lebih. Ya, karena di situ anak-anak akan tidak ada, ya, orang muda tidak ada, maka bisa setengah lebih jumlahnya berkurang. Yang kedua, semangatnya. Ya, semangatnya lebih sedikit. Karena suara orang muda biasanya lebih kencang, lebih bertenaga dibandingkan dengan orang tua. Yang berikutnya adalah gereja itu pasti akan mati. Kalau sampai orang muda tidak ada di gereja, meninggalkan gereja, maka gereja akan mati. Itulah yang akan menjadi resiko apabila dalam sebuah gereja tidak ada orang mudanya. Ya. Orang muda sangat diperlukan dalam gereja. Banyak hal yang bisa dilakukan oleh orang muda. Punya ide-ide kreatif, itulah orang muda. Bahkan presiden kita yang pertama katakan bahwa berikan aku 10 orang muda maka akan kuguncang dunia. Dia tidak minta orang tua, tapi dia meminta orang muda. Kenapa dia katakan orang muda? Hanya 10 bisa mengguncang dunia? Karena saat itu orang muda lah yang membujuk Soekarno untuk memproklamasikan kemerdekaan. Ya, sehingga dia katakan bahwa orang muda lah yang akan mengguncang dunia. Nah sekarang kita, ya, kalian masih muda. Dalam usia muda, maka Tuhan akan menggunakan kita. Seperti Daud yang masih kemerah-merahan, dan seperti Andreas yang masih muda, begitu juga lah harusnya kita bisa dipakai oleh Tuhan untuk melakukan penginjilan. Tidak usah terlalu rumit-rumit, ya, melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, menjadi orang baik, orang yang suka senyum, menolong orang lain. Ya. Itulah penginjilan paling mudah yang bisa kita lakukan. Ya. Oleh karena itu, lihatlah kepada diri kita. Nah, sekarang sebagai tugasnya, catat pelajaran ini baik-baik, lalu coba sebutkan kira-kira berapa orang muda dalam gereja. Itu yang pertama, tulis berapa orang muda kira-kira dalam gereja. Ya, kalau kalian mengira-ngira 20 gitu ya, tulis. Lalu yang kedua, berapa persen orang muda yang menjadi anggota gereja? Anggota gereja ada orang tua dengan orang muda, berapa persen orang muda ya sebagai anggota jemaat? Lalu yang ketiga, kegiatan apa yang dimiliki oleh orang muda dalam gereja? Ya, tulis apa saja kegiatan orang muda yang dimiliki oleh gerejamu. Ya, itu saja tugasnya, dan kita akan tutup dengan berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk pelajaran yang begitu berharga, membantu kami untuk mengerti bahwa kami sebagai orang muda sangat diperlukan untuk melayani Tuhan, karena kami adalah kekuatan penopang gereja. Bantu kami Tuhan untuk menjadi pelayan-pelayan yang setia. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai di sini pelajaran kita. Tuhan Yesus memberkati.